قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Jalali wal Ikram atas segala nikmat yang Dia berikan sehingga kita bisa berkumpul di waktu dan tempat yang penuh berkah ini. Waktunya hari Jumat ba'dal asar. Itu salah satu waktu dikabulkannya doa. Jadi ibu-ibu jangan lupa setiap Jumat ba'dal asar itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya penuh berkah yaitu masjid ya, Masjid Ashabul Yamin. Semoga perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amalan kita supaya memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Mangga Bu Haji ke depan Bu Haji. Bu Haji. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi dan Rasul terakhir kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sebelumnya sampai jam berapa biasanya Bu? 5:30 tuh sesinya full ceramah atau tanya jawab? Sebelumnya ada tanya jawab ya? Oh ya tuh. Insya Allah 5:30 Bu ya. Semoga lebih cepat lebih baik. Sebelumnya saya sampaikan Bu salam dari Mama ya. Lagi dirawat di rumah sakit. Mohon doanya supaya disembuhkan. Kambuh biasa penyakit kambuhan, lambung itu. Ya salam katanya buat ibu-ibu. Ya mohon maaf nggak bisa ikut sore ini. Ini baik. Sebagaimana tema yang disampaikan, insya Allah pada sore hari ini kita sedikit membahas tentang bulan Ramadan. Karena sekarang kita sudah memasuki tanggal 17 kalau tidak salah. Tanggal 17 bulan Sya'ban ya, artinya kurang lebih 12 hari lagi atau 13 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena dalam agama Islam bulan itu hanya 29 hari atau 30 hari. Tidak ada bulan dalam Islam yang 28 tidak ada. Kalau Masehi kan ada ya bulan Februari. Begitu juga tidak ada dalam Islam bulan yang sampai 31 hari, tidak ada. Jadi dalam Islam kata Rasulullah, asyhuru hakadha hakadha wa hakadha wa syahru hakadha hakadha wa hakadha. Satu kali Rasulullah mempraktekkan 30, yang satu kali 29. Jadi bulan dalam Islam hanya 29 atau 30. Ya, itu yang harus kita ketahui bahwasanya tidak ada bulan yang 28 hari atau 31 hari. Begitu juga bulan-bulan dalam Islam hanya ada 12 bulan. Dari mulai Muharram sampai Dzulqa'dah. Tidak ada bulan ke-13 dalam Islam, yang ada gaji ke-13. Nah, kalau bulan ke-13 tidak ada. Itu juga buat PNS, kalau pedagang nggak ada gaji 13. Ya Bu ya. Baik. Di awal ini coba kita bareng-bareng bahas tentang kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Ini sebelumnya ini Masya Allah nih banyak sekali ibunya ya. Tadi pagi saya di Widya Cendekia di Wijen ngisi juga, ibu-ibu juga cuma tidak sebanyak ini. Ya Masya Allah. Jadi Bumi Agung nih luar biasa ibu-ibunya. Ya. Semangat-semangat dalam berbuat kebaikan. Ya, kan? Insya Allah Bu ya kita di sini bareng, di surga juga bareng nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pertama, bulan Ramadan ini sudah kita ketahui semua bahwasanya dialah tempat turunnya Al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan tempat turunnya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu wa bayyinatin minal huda hudal linnasi wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Bulan Ramadanlah bulan yang fihil Quran, unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lebih tepatnya lagi Allah sampaikan dalam surat yang insyaallah kita sama-sama hafal, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, dan itu adanya di bulan Ramadan. Dan ini sering disampaikan, Bu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi agung. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi agung. Ini sering sekali disampaikan oleh para ustadz-ustadz, para dai-dai, para mubaligh. Sebagai contoh, Quran turun pada bulan Ramadan. Ternyata Ramadan jadi bulan yang paling mulia, paling agung di antara 11 bulan yang lainnya. Turun pada malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang ada. Turun di kota Makkah, menjadi kota yang paling mulia. Turun kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi nabi yang paling mulia. Dan orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran, dia pun termasuk orang yang paling mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita belum bisa mengajar Al-Quran, ya cobalah kita belajar Al-Quran supaya kita bisa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nanti bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran, maka inti dari ibadah Ramadan adalah Al-Quran. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin baik. Bahkan para ulama dahulu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i rahimahullah itu sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i ini, Bu, sehari 2 kali khatam. Mikir, ya Allah, saya sebulan susah 1 kali. Ini Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Ya, bisa atau tidak? Bisa, Bu. Kalau nanti ibu lihat di HP ya, buka di YouTube lah, baca Al-Quran sampai beres 1 kali itu kurang lebih 7 jam. Ya, 7 jam. Itu tentu orang yang sudah hafal, sudah bisa bahasa Arab gitu. Ya, kalau kayak kita sih syukur-syukur ya, sebulan sekali juga gitu. Itu bisa. Dan ternyata memang 7 jam. Kalau 7 kali 2 kan cuma 14 jam. Berarti sehari wajar kalau 2 kali khatam. Ya, gitu. Jadi jangan lagi bilang tidak masuk akal, ini masuk akal sekali. Apalagi Imam Syafi'i bisa bahasa Arab, paham maknanya, paham juga tafsir. Jadi dia baca itu, beliau baca sama tafsirnya. Ya, di otak beliau sudah tertempel tafsirnya. Ya, kalau kita sekali 1 bulan sudah bersyukur. Imam Malik rahimahullah ketika datang bulan Ramadan, majelis taklimnya ditutup. Maka benar ini majelis taklim Ashabul Yamin Ramadan penutupan nih. Semoga kita menghumis ya penutupnya menjadi hal terakhir yang baik ya. Untuk apa? Untuk sama-sama bergegas membaca Al-Quran. Imam Malik begitu, Bu. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan, majelis taklimnya di Masjid Nabawi ditinggalkan, ditutup. Ya, fokus sama Al-Quran. Imam Syafi'i juga tadi sebulan sehari 2 kali. Ulama-ulama dahulu itu. Sekarang saya sampaikan orang sekarang, orang zaman sekarang. Ya, saya pernah bertemu di Kalimantan, Bu, ada orang 1 Ramadan ini 30 hari hatam 15 kali. Ini saya nggak bicara zaman ulama dulu, Bu. Saya nggak bicara zaman old, saya bicara zaman now kalau orang bilang. Zaman sekarang. Orang Kalimantan ya, saya pernah di situ sebulan, ternyata beliau hafal hatam 1 bulan 15 kali. Artinya 2 hari 1 kali hatam. Itu saya nggak bicara ustadz, Bu. Dia orang biasa. Bukan bicara juga hafid Quran. Dia nggak hafal Quran. Dia orang biasa karena punya niat dalam hatinya akhirnya bisa 1 bulan 15 kali hatam. Ya, maka mari sama-sama kita tanamkan hati kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya, pahalanya tidak sama, Bu. Orang yang baru bisa baca Quran sama orang yang sudah lancar baca Quran, pahalanya beda.
Kata Rasulullah SAW, ya, yang baca Quran wahwa yatata'ta, dia bacaannya belum lancar, maka dia mendapatkan 2 kali pahala dari orang yang sudah lancar. Bu Ustazah bacanya sudah lancar, ya, contoh dapat pahala 10. Kalau ibu-ibu yang belum lancar baca pahalanya 20. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, kurang lebih ini fadilah yang pertama tentang kemuliaan bulan Ramadan, yaitu di situ tempat turunnya Al-Qur'an. Yang kedua, bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan," kalau datang bulan Ramadan, "Futtihat abwabul jannah." Pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ulama menjelaskan maksudnya pintu surga dibuka apa? Ibu-ibu pernah terpikir ya, maksudnya apa ini kok pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat? Ada beberapa tafsiran. Salah satunya maksudnya adalah pintu surga dibuka lebar-lebar itu dimudahkan kita untuk beramal soleh. Situasi mendukung. Ya, Ibu kalau boleh saya nebak, pasti bacaan Al-Quran di bulan Ramadan sama di luar bulan Ramadan banyakkan di bulan Ramadan. Benar Bu ya? Karena suasana mendukung. Sedekah ibu banyakkan di Ramadan daripada di luar Ramadan. Benar Mas? Itu maksud salah satu tafsiran. Ya, jadi dimudahkan kita dalam beramal soleh. Yang tadinya nggak rajin sholat tiba-tiba mendadak solehah. Di bulan Ramadan mendadak solehah. Tapi setelah Ramadan insya Allah lebih solehah. Insya Allah lebih solehah. Jangan sampai solehahnya musiman Bu. Solehahnya musiman udah kayak layang-layangan aja. Ya, solehahnya Ramadan itu Ramadan kita soleha, di luar kita soleha juga. Itulah salah satu tafsiran yang mengatakan pintu surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup serapat-rapatnya. Kita mudah dalam berbuat kebaikan, sedekah. Ada namanya biasanya iftar jama'i. Ada kayaknya bagi-bagi takjil. Ada nggak di luar bulan Ramadan? Nggak ada Bu. Ya, ada yang namanya sedekah, zakat, fitrah. Itu ada di bulan Ramadan. Pokoknya semua amal soleh insya Allah ada. Tarawih, yang tadinya jarang sholat, Ramadan sholatnya rajin sekali. Yang tadinya jarang baca Quran, ketika Ramadan bacanya banyak sekali. Itulah ya maksud dari pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Ya, salah satu tafsiran. Tentunya ada tafsiran yang lain. Kemudian ibu-ibu, umrah fihi ka'dil hajjah. Umrah pada Ramadan itu seperti haji. Ya, kata Rasulullah SAW, umratun fi Ramadan ka'dil hajjah. Umrah di bulan Ramadan itu seimbang pahalanya sama seperti haji. Dalam riwayat lain, ta'dilu hajjatan ma'i, seperti haji bersamaku. Maka ibu-ibu yang punya duit silakan umroh ketika Ramadan. Ya, selain pahalanya lebih tinggi, duitnya juga lebih gede. Benar Bu ya? Biasa 30 juta, kalau Ramadan 40 nyampe kadang. Ya. Karena memang sulitnya luar biasa. Kesulitan sholat, kesulitan berpuasa di Madinah atau Makkah itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau kita puasa di Indonesia berapa jam kira-kira? Katakanlah 12 jam. Kalau di Saudi siang lebih panjang Bu. Siang lebih panjang. Kalau di sini 12 jam, kalau di sana bisa sampai 14 jam atau sampai 15 jam. Ya, lebih panjang daripada ini. Bahkan ada satu negara, kalau tidak salah Norwegia Bu ya. Kalau tidak salah. Itu sampai 23 jam siangnya. Jadi malamnya cuma 1 jam. Terkadang 2 jam. Bayangkan. Baru mau buka puasa udah sahur lagi. Ini kebayang ya, Masya Allah. Gimana rasanya Bu? Baru buka puasa ya nggak sempat tidur udah sahur lagi. Kalau ketiduran nggak sahur dia. Kalau ketiduran tidak sempat sahur. Ya, tentunya pahala mereka berbeda dengan pahala kita.
Ya mereka lebih lama puasanya, lebih sulit, insya Allah pahalanya pun lebih banyak. Makanya umroh di bulan Ramadan salah satunya juga mengapa diperbanyak pahalanya, karena di sana lebih sulit, ya panas juga di sana itu, ya Madinah dan Makkah. Apalagi di Makkah lebih panas daripada di Madinah. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, Ramadan ini menghapus dosa. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir, akan menghapus dosa-dosa selama dosa-dosa kecil dijauhkan, dosa-dosa besar dijauhkan. Artinya yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Contoh dosa-dosa kecil apa kira-kira, Bu? Buang sampah sembarangan gitu ya. Apalagi? Gibah. Gibah dosa kecil, dosa besar, Bu? Dosa besar ini, hati-hati, bukan. Berarti itu tidak diampuni, Bu ya. Gibah tidak diampuni tuh. Contoh lagi dosa kecil, berdusta tapi tidak dusta yang besar ya, dusta yang ringan gitu. Itu dosa-dosa ringan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telat-telat mengakhirkan sholat gitu, ya, itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Jadi kalau kita ketemu Ramadan nanti nih, insya Allah ya, harapannya bertemu, maka dosa-dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dosa besarnya tidak dilakukan. Itu keistimewaan Ramadan, ya. Maka tentu kita berharap semuanya bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan dalam dalil yang sering sekali kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang puasa bulan Ramadan imanan, karena iman, meyakini bahwasanya ini syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengimani kalau puasa ini yang memerintahkan Allah. Wahtisaban, dan mengharap ganjaran dari Allah. Semangat dia lakukan, maka ganjarannya ghufira lahu ma taqaddam, ya, diampuni dosa-dosa yang lalu, tapi dosa-dosa yang kecil. Sekali lagi, bukan dosa-dosa yang besar, ya. Dosa-dosa besar, zina, riba, apalagi menjatuhkan harga diri orang lain, membunuh, ya, itu dosa-dosa yang tidak diampuni kecuali dengan bertaubat. Itu, Bu, ya. Ada satu hadis, ini hadis kisah, Bu, kisah tentang tentang 2 orang. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kalau tidak salah, atau Ibnu Hibban, dari seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Pernah dengar nama ini, Bu? Harus pernah ini, Bu. Jangan sampai yang didengar nama-nama artis Korea aja, atau artis-artis Indosiar, atau artis-artis apa lagi? Apa sinetron SCTI itu? Nah, itu yang hafal berarti sering nonton itu. Yang tahu berarti sering nonton. Itulah, Bu, ya. Nanti Ramadan skip dulu, Bu. Stop. Kita pisah dulu sama yang namanya sinetron, sama yang namanya Korea, sama yang namanya K-pop, apalagi barat. Stop. Maaf, saya mau khusyuk dulu sama Ramadan, gitu ya. Maaf TV, sekarang bulan Ramadan saya jual kamu dulu. Nanti setelah Ramadan saya beli baru. Kalau bisa gitu jual pun gak apa-apa, supaya kita tidak ternodai dengan yang namanya televisi, ya. Baik, kita kembali kok jadi ke sinetron. Kami mana tadi? Thalhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ashara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib, sampai ada seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Ini keistimewaannya Ramadan, Bu. Ada 2 orang, kata Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ada 2 orang datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berdua berbarengan memeluk agama Islam. Datang ke Rasulullah,
masuk agama Islam. Islamnya bersamaan. Ketika datang kepada Rasulullah, Islamnya bersamaan, dan ternyata dua orang ini berbeda, Bu. Yang satu lelaki pertama, kita sebut saja si A, Bu. Lelaki pertama ini, si A, lebih rajin ibadahnya ketimbang lelaki kedua, si B. Si A ini ibadahnya lebih rajin, lebih semangat, membantu orang lain beramal soleh ketimbang orang yang kedua ini. Yang kedua biasa aja ibadahnya, biasa saja, tidak terlalu semangat seperti yang pertama. Ini hadis, Bu, ya, hadis. Kemudian lelaki yang pertama si A ini ghaza wastushhid. Dia pun sudah semangat beribadah, masuk Islam, semangat beribadah, sholatlah, zakatlah, sedekahlah, membantu orang lain lah. Kemudian dia ghaza, dia berperang di jalan Allah, wastushhid, dan dia pun mati fisabilillah. Bayangkan, udah semangat beribadah dan ditutup dengan mati fisabilillah. Kira-kira surga enggak jaminannya, Bu? Surga jaminannya. Lelaki yang kedua, Bu, Allah kasih dia usia setahun kemudian baru meninggal, baru wafat. Artinya sahabatnya yang kedua ini sempat hidup setahun setelah yang pertama meninggal, baru setahun kemudian dia wafat, meninggal. Fara'a Tolhah ma yaron naim. Tolhah bermimpi setelah itu. Bermimpi inda babil jannah, ana qaimun inda babil jannah. Kata Tolhah, aku berdiri di depan pintu surga. Ini mimpinya Tolhah. Tolhah lagi mimpi berdiri di depan pintu surga. Idza ana bihima. Ternyata di sampingku ada dua laki-laki tadi, Bu. Yang pertama si A dan si B. Yang satu yang rajin tadi sampai mati fisabilillah, mati syahid. Yang kedua yang biasa aja ibadahnya tapi setahun kemudian baru meninggal. Ada dua orang. Kemudian ketika itu kharaja kharijun, tiba-tiba keluar seorang dari surga. Seorang keluar dari surga memanggil lelaki yang kedua. Jadi yang dipanggil masuk surga terlebih dahulu adalah lelaki yang kedua, Bu. Bukan lelaki yang pertama. Kalau secara akal yang masuk surga terlebih dahulu harusnya siapa, Bu? Lelaki yang pertama. Dia rajin ibadah, ya, mati pun mati syahid. Luar biasa pahala. Tapi ternyata yang dipanggil masuk surga terlebih dahulu adalah lelaki kedua tadi. Yang tidak semangat tapi dia masih hidup setahun kemudian, ya. Akhirnya masuk surga, dipanggil setelah beberapa waktu, dipanggillah lelaki yang pertama masuk surga juga. Kemudian datang ke Tolhah yang memanggil ini, berkata kepada Tolhah radhiyallahu anhu, irji' lam ya'ni laka ba'du. Wahai Tolhah, kembalilah, waktumu belum tiba. Ini mimpi. Akhirnya Tolhah terbangun. Tolhah terbangun. Setelah dikatakan kembali wahai Tolhah, waktumu belum tiba. Akhirnya kamu belum tiba saatnya untuk masuk surga. Kamu masih hidup. Ya, akhirnya dia terbangun dan Tolhah heran. Diceritakanlah kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Diceritakan, para sahabat juga heran. Apa yang bikin heran, Bu? Yang masuk surga terlebih dahulu harusnya yang pertama. Tapi yang masuk surga yang dipanggil terlebih dahulu adalah lelaki yang kedua. Para sahabat heran. Akhirnya, ya, cerita ini bukan cerita. Kejadian ini, mimpi ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bertanya kepada mereka, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Wahai para sahabat, apa yang kalian herankan gitu? Ya, Nabi nggak heran karena Nabi tahu jawabannya. Para sahabat heran. Akhirnya ditanya sama Nabi, wahai Nabi, para sahabat, apa yang membuat kalian heran? Dijawablah oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ini lelaki pertama, rajin ibadahnya, banyak amal solehnya, mati pun mati syahid. Kenapa dia masuk surga belakangan ketimbang lelaki kedua yang biasa saja ibadahnya? Hanya dia setahun belakangan baru meninggal. Nah, inilah jawabannya. Kata Rasulullah SAW, alaisa qad makata ba'dahu sanah? Tidakkah dia hidup setahun kemudian, masih hidup setahun kemudian? Bala, benar wahai Nabi. Yang pertama, dia masih dikasih usia setahun. Yang kedua, alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah
dia menemui bulan Ramadan? Bala, benar wahai Rasulullah, dia sempat ketemu sama bulan Ramadan. Dan yang ketiga, alaysa qad shalla sajdah kada wa kada, bukankah dia telah sholat dengan sujud yang sekian-sekian? Kata Nabi, bala wahai Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard. Ya, ketahuilah bahwasanya jarak antara keduanya seperti langit dan bumi, bahkan lebih jauh. Jarak surga antara keduanya seperti langit dan bumi, jauh sekali jaraknya, Bu. Ya, rahasianya di mana? Rahasianya di jawaban yang 3 tadi. Pertama, bukankah dia setahun baru meninggal? Artinya usia yang panjang itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dikasih usia panjang bersyukur, Bu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan baik amal solehnya. Jadi ibu yang sudah 50, 60, bahkan 70, seharusnya amal solehnya lebih banyak, lebih baik. Bukan malah kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan bahasa kasarnya, Bu, punten, bahasa kasar ini, mohon maaf sekali. Orang makin tua kan tinggal nunggu mati, Bu, ya. Bener gak, Bu? Apa coba yang ditunggu sama ibu-ibu? Usia sudah tua. Ini saya nih rugi, Bu, karena belum sampai usia ibu-ibu. Saya iri gitu. Bisa jadi nanti ibu-ibu meninggal duluan, saya belakangan, atau saya belakangan ibu duluan. Enggak, Bu, bercanda. Bisa jadi saya duluan, ibu belakangan. Artinya ibu-ibu sudah untung banyak. Usia sudah panjang, maka kewajiban yang dilakukan adalah amal soleh diperbanyak. Karena nggak tahu ajal datang menjemput kapan, nggak tahu. Ya, kapan waktunya kita nggak tahu, kapan datang ajal menjemput. Ada yang lagi sholat, indah sekali kalau mati lagi sholat, Bu, ya. Lagi baca Quran meninggal, ya Allah, indah sekali rasanya. Ya, lagi berbakti sama suami meninggal, masya Allah. Lagi haji meninggal, ya Allah. Tapi ada juga yang meninggal, Bu, lagi dangdutan meninggal, ada nggak, Bu? Ada, ya Allah ya Rabbi. Maka kalau sudah tua masih dangdutan, keterlaluan ya, Bu. Ya, sudah tua masih dangdutan, astagfirullah, ya. Ada juga yang lagi diskotikan meninggal, ada nggak, Bu? Ada. Saya lihat itu di YouTube, lagi joget-joget di diskotik meninggal. Ya Allah ya Rabbi. Ada yang lagi main judi, Bu, megang kartu meninggal. Kaku tangannya, nggak bisa bergerak, meninggal. Macam-macam, Bu. Itulah mati, nggak tahu kapan datangnya. Ya, maka kata Rasulullah tadi, bukankah dia diperpanjang usianya? Benar. Dan itulah panjang usia itu dilakukan dengan berbuat amal soleh. Maka beruntung ibu-ibu yang sudah panjang usianya dan banyak amal solehnya. Kalau kita balik, Bu, ya, kalau tadi sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan banyak amal solehnya, maka seburuk-buruk manusia adalah yang panjang usianya, buruk amalnya. Ini seburuk-buruk manusia. Dia hidup sampai usia senja, sampai usia 60 atau 70, tapi usia amalannya semuanya amal buruk. Inilah manusia yang paling merugi. Ya, naudzubillah. Dan jawaban yang kedua yang ingin saya singgung adalah tadi. Yang ini yang intinya sebenarnya dari kisah ini. Wa adraka Ramadan, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Iya, kata para sahabat. Artinya sahabat ini walaupun dia ibadahnya biasa, tapi karena dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia bisa melampaui sahabatnya yang amalnya semangat dan mati syahid, bayangkan. Bahkan jaraknya antara seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena dia bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu ini yang sudah usianya jauh tadi, sudah berapa kali coba ketemu sama bulan Ramadan? Artinya sudah untung sekali, sudah banyak sekali. Tapi asalkan Ramadan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, benar-benar digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, saya pengen sekali hatam, minimal niat aja dulu, Bu. Saya pengen Allah hatam 2 kali, ya Allah, 3 kali, ya Allah. Masa seumur hidup selama Ramadan gak bisa hatam? Masa seumur hidup selama Ramadan gak bisa hatam 2 kali atau 3 kali, yang cuma sekali ya? Nah, terus gitu, ya, dicoba gitu. Ya, dan orang ini sampai ibadahnya biasa.
ya kita mungkin ibadahnya biasa-biasa, tapi kita ketemu sama bulan Ramadan, itu Allah bukakan pintu surga supaya kita bisa berbuat amal soleh yang banyak. Dan yang terakhir tadi, wa shalla wa sajada sajdah kadza wa kadza, bukankah dia telah sholat selama setahun tadi Bu? Selama setahun bukankah dia telah sholat, kemudian dia telah sujud sekian sujud? Benar. Artinya sholat yang kita lakukan selama setahun itu memperbanyak amal soleh kita, ya, memperberat timbangan kita di akhirat kelak, ya. Itu jadi tidak rugi kalau usia panjang itu, karena bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa memperbanyak sujud kita, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir Ibu-ibu, saya hendak berpesan kepada diri saya pribadi juga kepada ibu-ibu secara umumnya. Yang pertama, tentang karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran, maka sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran. Ya, apa-apa baca Quran Bu, apa-apa baca Quran. Jangan malu buat baca Quran. Sahabat dulu mau baca Quran itu digebukin Bu, dipukulin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu baca Quran depan Makkah, ketahuan sama orang-orang kafir, dipanggil, dipukulin Bu. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekarang siapa yang melarang kita untuk membaca Al-Quran? Tidak ada Bu, cuma gengsi kadang-kadang. Ngantri di bank, apa salahnya kalau kita buka Quran Bu? Buka di HP baca Quran. Cuma gengsi yang membuat kita tidak baca Quran. Kita dagang, yang pedagang sambil jaga toko, apa susahnya kita baca Quran Bu? Cuma gengsi, cuma kebiasaan kita yang jarang membaca Quran yang membuat kita tidak membaca Al-Quran. Ini sahabat, ya, mau baca Quran aja taruhannya mati Bu, nyawa. Maka kita yang gampang dalam membaca Quran, ya, jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini untuk tidak membaca Al-Quran. Itu contoh Bu, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu taala anhu. Yang mau ngapal Bu, ya, hafal Quran. Kemudian Bu, yang kedua, ya, setelah kita baca Quran, banyak Al-Quran, ya, dekatkan diri kita dengan Al-Quran, berdoa, ya Allah, semoga Quran ini menjadi syafaat kita di hari akhir kelak. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Quran itu sama puasa akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Puasa berkata, ya, yaqulu siyam, puasa nanti berkata di hari kiamat Bu, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari di mana yafirul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya. Hari di mana saudara lari dari kita Bu. Sekarang kita kalau lagi susah, kan kita minta tolong ke siapa Bu? Ke saudara. Wa ummi wa abi, dan lari dari ibu bapaknya. Saya Bu sebagai anak, kalau saya susah saya biasa minta tolong ke abah sama mama. Tapi hari kiamat, ya, saya lari dari abah dari mama, itu lari Bu. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anak-anaknya. Seorang suami lari dari istri dan anak-anaknya. Kenapa hari kiamat semuanya lari, nggak mau ketemu di padang mahsyar? Kenapa? Karena takut dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena ada hak-hak yang tidak ditunaikan. Seorang istri tidak menunaikan haknya kepada suami, itu dituntut nanti di akhirat Bu, hati-hati. Seorang suami yang tidak memberikan hak istri, itu istri nanti nuntut di hari kiamat, hati-hati. Anak yang tidak memberikan hak orang tuanya, orang tua yang tidak memberikan haknya kepada anaknya, dituntut di hari kiamat nanti Bu, hati-hati. Bahkan saudara-saudara yang tidak memberikan haknya kepada saudaranya dituntut di hari kiamat. Makanya pada hari kiamat semuanya masing-masing, ya, semuanya masing-masing, nafsi. Ya Allah, saya juga butuh amalan, saya juga butuh diri sendiri, ya. Jadi seperti itu, semuanya kabur, tidak ada yang membantu sesama, tidak, semuanya menurut amalannya masing-masing. Tapi ternyata ada dua yang menemani kita. Ketika hari itu ada dua yang menemani kita. Yang pertama puasa. Puasa berkata, ya Allah, inni mana'atuhu asy-syahabat wa ta'am bin nahar. Ya Allah, aku larang dia ketika dia puasa dari makanan dan syahwat.
Aku larang dia dari syahwatnya dan dari makanan. Artinya dia nggak makan, dia juga menahan syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka izinkanlah aku memberi syafaat pada dirinya. Itu puasa. Yang kedua Al-Quran. Al-Quran berkata, ya Allah, inni mana'tuhun nauma bil laili fasyafi'ni fihi, ya Allah, aku larang diri aku larang dia dari tidur malam. Ya, dia tidak tidur, dia begadang. Begadang nggak boleh, Bu ya. Kita haram, kita tidak boleh begadang kecuali kalau bergadangnya membaca Al-Quran. Itu boleh. Maka Al-Quran pada hari kiamat tadi, ya, dia berkata, ya Allah, aku larang dia tidur, matanya berlinang air mata, matanya mengaji, malam-malam dia membaca Al-Quran, ya, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hidupkan malamnya budaan Al-Quran. Maka Al-Quran pun akan memberikan syafaat pada dirinya. Ya, itu Bu. Jadi nggak sia-sia kalau kita Ramadan ini kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, ini siapa tahu Bu, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan apa Bu ya? Ini nggak direncanain Bu ya, saya tanya. Ya, secara tidak langsung. Orang-orang yang mati itu Bu, pengen bangun, ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita yang senanti sampai berbulan Ramadan, jangan sampai menyanyiakan bulan Ramadan. Itu Bu ya. Jadi kita perbanyak dengan Al-Quran supaya Al-Quran nanti memberi syafaat, di mana tidak ada lagi orang yang akan membantu kita. Tidak ada. Suami nggak bermanfaat Bu, orang tua nggak bermanfaat, anak nggak bermanfaat. Cuma Al-Quran dan puasa yang bermanfaat, yang memberi kita pertolongan pada hari kiamat kelak. Ya, itu Bu. Kemudian setelah kita sibukkan diri dengan Al-Quran, pesan saya untuk diri saya pribadi, juga untuk ibu-ibu sekalian, hilangkan hal yang sia-sia Bu. Bukan hal yang haram Bu ya, tapi hal yang tidak bermanfaat. Yang haram saja tidak boleh kita lakukan, apalagi yang makruh saja atau yang mubah saja tidak boleh kita lakukan, apalagi yang haram. Makanya tadi saya di awal katakan, yang biasa nonton sinetron, coba di Ramadan ini mohon dimatiin dulu TV-nya. Jangan nonton sinetron ini Bu, punten ini mah ya. Dimatiin dulu TV-nya, dijual dulu TV-nya kalau perlu ya. Dikasih dulu ke saudara kemana gitu. Yang biasa nonton musik, nonton dangdut, ya nonton apalagi biasa nonton acara gibah tuh. Gosip ya, recheck and recheck, setajam silet, terus apa lagi? Ini waktu saya SD Bu, sampai sekarang masih hafal tuh. Silet, check and recheck, kabar-kabari ya. Ini saya nggak nonton Bu ya. Ya, tapi sering lewat aja di TV. Ya. Itu cobalah di stop dulu. Apalagi riba Bu, apalagi riba ini dosa besar ya, dosa besar. Bahkan kata para ulama sebagian, bukan semua, sebagian ulama ada yang berpendapat riba menjelekkan orang lain di belakang itu membatalkan puasa. Ada yang berpendapat demikian, cuma pendapat yang kuat tidak. Pendapat yang terkuat, kalau kita ghibah, kita ngomongin orang di belakang lagi puasa, maka yang batal cuma pahalanya saja. Pahalanya saja, itu pendapat yang terkuat. Adapun pendapat yang lain, ada yang mengatakan ini pendapat yang syadid, kalau kita kan yang keras. Jadi kalau kita ghibah, kita ngomongin orang ketika puasa, bukan hanya pahalanya hilang, puasanya pun batal. Tapi yang kita anut, yang kita ambil pendapat adalah tidak hilang. Puasa kita tetap sah tapi pahalanya hilang. Kita cuma dapat lapar dan haus saja, sia-sia.
Makanya hati-hati yang masih sering nonton acara-acara begitu, yaitu acara ghibah. Pentingnya apa Bu buat kita Bu ya nonton-nonton kayak gituan. Mau Ferdi Sambo mau apalagi yang baru nih, David siapa namanya itu. David ini saya bukan berarti nonton Bu ya, saya nggak punya TV di pondok ya Bu. Saya cuma tahu dari berita-berita aja ya, apalagi kabar-kabar artis saya juga nggak tahu ya. Itu jauhkanlah ya. Fokus kita ke Ramadan ini dengan amal soleh ya, mau Quran, mau sedekah, mau bantu, mau ngaji, pokoknya semuanya amal soleh ya. Jauhkan diri dari yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat ini yang biasa-biasa Bu, kayak nyantai-nyantai, main HP, itu coba dikurangi Bu ketika Ramadan ini ya. Bukan yang haram, saya bukan sedang menyinggung yang haram, kita sedang menyinggung hal-hal yang tidak bermanfaat, artinya yang halal-halal mubah ya. Main HP mubah nggak Bu? Mubah boleh, asalkan yang dilihat yang halal-halal. Lihat cara masak gitu ya, lihat apa gitu ya. Ngobrol sama ibu yang lain, chatting-chatting di grup, coba minimalisir dulu gitu. Ngobrol banyak-banyak sama temen itu, udah maaf di grup ya. Sekarang kita selain puasa menahan lapar dan dahaga, kita puasa ngobrol dulu, kita fokus sama Al-Quran. Oh gitu kan, luar biasa ya. Ibu-ibu majelis taklim, fokus kita ke Al-Quran, fokus kita ke ibadah dulu Ramadan ini. Minimalisir ngobrol, ini ngobrol ya yang mubah, yang halal ya. Belanja shopping sana shopping sini, stop dulu Bu, kasihan suami ya, habis uang jajannya nanti ya. Sedikit dulu ya, minimalisir uang jajan, minimalisir apapun itulah yang mubah-mubah. Sekali lagi kita sedang menyinggung hal yang mubah. Jika yang mubah saja kita tinggalkan, maka yang haram kita tinggalkan. Pasti itu, tidak ada keraguan dalamnya. Itu Bu ya. Ya, dan yang terakhir, oh iya, satu lagi saya ingin menyinggung masih yang tadi hal yang sia-sia terkait orang yang zalim tadi Bu, yang ghibah. Ini sedikit keluar tema ya. Hati-hati dengan kalau kita menghibahi orang lain. Jadi Bu, kalau orang dizalimi itu kalau orang dizalimi itu ada tiga yang boleh dia lakukan. Kita dizalimi nih Bu ya, ada 3 hal yang boleh kita lakukan. Yang pertama, kita boleh membalas seperti apa yang dia lakukan kepada kita. Ya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, balasan bagi orang yang zalim maka kezaliman yang serupa. Contoh, kalau kita dipukul orang pakai tangan kanan, maka pukul juga pakai tangan kanan. Tapi kan kita nggak tahu kencang badannya. Kalau orang gemuk mukul beda sama orang kurus kan ya. Orang gemuk dipukul sama orang kurus ya nggak ada rasanya Bu. Kalau orang gemuk yang mukul orang kurus muter, beda rasanya gitu. Itu nggak bisa berarti. Contoh gampangnya gini. Contoh menghina, ibu-ibu menghina ibu-ibu yang lain, contoh punten nih, agak kasar, contoh dasar kamu monyet misalkan. Maka boleh kita membalas dia dengan perkataan yang sama. Kamu juga monyet. Gak boleh kita balas sama yang lebih, dasar kamu monyet, keluarga monyet, anak cicit monyet, gak bisa. Atau dasar kamu monyet rabies. Gak boleh. Monyet digigit anjing jadi rabies, gak boleh. Kita boleh balas dengan hal yang serupa, itu boleh. Dalam agama diperbolehkan. Yang pertama Bu ya, kalau ada orang yang zalim sama kita, boleh kita membalas dengan balasan yang serupa. Yang kedua, boleh kita tuntut di akhirat kelak. Ibu nggak mau balas di dunia, tapi ibu mau balas di akhirat, boleh. Ibu digibahin sama orang, tahu ternyata kalau digibahin, ibu dizolimin sama orang, ternyata ibu tahu gitu kan. Maaf, saya nggak mau balas di dunia, nggak mau balas sekarang, tapi di akhirat nanti kamu saya tuntut. Itu boleh Bu. Itu boleh, itu hak seorang yang dizalimi, boleh. Ya. Itu boleh. Jadi hati-hati sama orang yang dizalimi. Ya. Saya nggak mau. Itu bisa jadi dia menuntut dengan apa? Dengan transferan pahala. Bisa jadi pahala orang yang menggibah ini ditransfer pahalanya ke orang yang digibahi atau yang dizalimi tadi, yang dipukul atau yang diapakan. Itu boleh. Itu seperti itu. Ya, jadi yang kedua tadi diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Yang ketiga, dan inilah yang paling baik, yang paling mulia, yang paling dianjurkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan maafkanlah sesungguhnya itu lebih dekat untuk ketakwaan. Jadi memaafkan lebih baik.
Kalau ada orang yang menzolimi kita, sudah, buat apa kita tuntut, Bu? Buat apa kita balas? Udah, saya maafkan kamu. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Kata Allah, pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada batasan. Kalau tanpa batasan banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Pahala 2 rakaat sebelum subuh, Bu. 2 rakaat sebelum subuh itu seperti dunia dan seisinya. Qobliyah subuh pahalanya seperti dunia dan seisinya. Itu kehitung sama otak kita. Terlihat gitu, Bu ya. Tapi orang yang sabar pahalanya bighairi hisab, tanpa batas. Artinya nggak bisa digambar sama otak kita. Banyak sekali pahalanya. Jadi pilihan ketiga untuk orang-orang yang dizalimi, dan ini yang lebih baik, maafkan. Lapangkan dadanya, lebarkan dadanya, buat apa dibalas? Ya, biar Allah saja, serahkan pada Allah, saya memaafkan. Ini lebih mulia. Bukan berarti orang yang memaafkan itu hina, tidak. Mungkin dia hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi maafkan, Bu, sudah, mudah-mudahan memaafkan saja kalau ada orang yang menzalimi. Ini, Bu ya. Dan yang terakhir dari saya, pesan yang ketiga, yaitu bikin target, Bu. Bikin target untuk apa? Untuk bulan Ramadan. Ya, target. Ramadan kemarin alhamdulillah saya sudah hatam 1 kali. Target sekarang 2 kali. Sekarang 2 kali. Ya. Al-Qur'an kan, Bu? 30 juz. 1 juz itu 10 lembar. Kalau Qur'annya Qur'an Madinah ya, mushaf Madinah. Mushaf Serang atau mushaf ini beda-beda. Indonesia ini ada mushaf yang 1 juz 7 lembar. Jangan pakai Quran itu. Pakai Quran yang mushaf Madinah. Mushaf cetakan Madinah atau semisalnya yang biasa dipakai oleh orang-orang penghafal Quran. Atau biasa disebut dengan Quran pojok. Ya, itu yang 1 juz 10 lembar. Katakan 1 juz 10 lembar, Bu. Sehari sholat 5 waktu. Setiap sholat 10 bagi 5 berapa? 2 lembar. Udah, habis sholat 5 waktu ibu baca Quran 2 lembar. Nanti sholat zuhur 2 lembar. Sholat asar 2 lembar. Sholat maghrib 2 lembar. Sholat isya 2 lembar. Selesai sehari berapa juz? 1 juz. Dikalikan 30 hari Ramadan, selesai 1 kali hatam. Itu bagi orang yang belum pernah hatam, dicoba tuh. Bikin target minimal Ramadan saya 1 kali aja hatam. Kalau yang sudah pernah 1 kali bikin target, saya minimal 2 kali hatam. Bikin target dulu minimal. Ya, yang 2 kali bikin target 3 kali. Ya, syukur-syukur sampai 4 bahkan sampai 15 kali. Tapi bacaannya yang benar. Jangan sampai bacaannya ngalor ngidul, ya. Itu jangan sampai. Jadi bacanya benar maksud saya itu. Itu, Bu ya, bikin target. Itu bacaan Quran. Ya, kemudian sedekah. Tahun kemarin saya sudah sedekah. Setiap maghrib saya ngasih orang fakir miskin untuk buka puasa misalkan. Tambah sekarang kepada yatim piatu, ke pondok-pondok yatim, ya, kepada tetangga yang lebih utama, kasih ya lebih banyak. Itu target sedekah. Ya, kepada orang-orang yang membutuhkan bikin target. Kemudian target lagi sholat misalkan. Saya kemarin sholatnya cuma duha saja, 2 rakaat, tambah duhanya jadi 4 rakaat. Tambah jadi 8 rakaat. Ya, kemudian juga membantu suami. Tahun kemarin saya masih ngomel-ngomel sama suami. Saya niat Ramadan ini saya nggak bakal ngomel sama suami. Nanti suaminya, masya Allah, kok ibu tumben ini Ramadan anteng gitu kan? Target Pak gitu. Target gitu. Ke anak-anak nasehatinnya ini semuanya insya Allah bilang, masya Allah nih ibu beda sekarang ya Ramadan. Target. Ya, target supaya lebih baik lulus dari bulan Ramadan, dapat gelar yang Allah janjikan, yaitu al-muttaqun la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita ini masuk madrasah, nama madrasahnya bukan Ashabul Yamin, tapi madrasah Ramadan. Yang didik kita siapa? Allah. Ya, langsung Allah, gurunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Lulus, ya semoga kita mendapatkan gelar yang namanya gelar al-muttaqun la'allakum tattaqun. Itu, Bu, yang terakhir. Jadi 3 pesan. Yang pertama ya membaca Al-Quran, perbanyak baca Quran. Ya, yang kedua, hilangkan hal yang sia-sia. Kalau yang sia-sia saja sudah dihilangkan, diminimalisir, apalagi yang haram. Yang ketiga yaitu buat target amal soleh. Ya, target surga. Ya, semoga
kalau kita nggak sampai melakukan target itu, minimal pahala niat sudah kita dapatkan. Allahu ta'ala alam ya. Masih ada mungkin beberapa menit lagi, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa kita kasih ke orang lain. Allahu ta'ala alam bissawab. Baik, kepada ibu-ibu jamaah sekalian, silakan ya diberi kesempatan 2 orang yang ingin bertanya, karena setelah tausiah dan doa nanti akan ada sambutan dari ketua majelis taklim untuk penutupan. Silakan ibu-ibu, siapa yang mau bertanya? Tapi gibah ini kadang-kadang tanpa waktu, tiada waktu tanpa gibah. Yang ingin saya tanyakan, sebatas mana atau sejauh mana yang disebut dengan gibah? Karena kita sering sosialisasi dengan semua manusia. Kadang-kadang itu kita membicarakan tidak berniat untuk bergibah, ya. Kita berbicara umpamanya fakta atau berbicara yang lainnya. Nah, itu sampai sejauh mana yang disebut dengan gibah? Kemudian apa perbedaannya antara gibah dengan curhat? Itu. Kadang-kadang kita ingin curhat, kenapa? Karena manusia pun kadang kita ingin butuh gitu ya, butuh saran atau supaya kita bisa tidak memendam sendiri. Karena tidak boleh juga untuk memendam sendiri. Kita ini butuh curhat gitu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama, ghibah, sejauh mana perkataan itu disebut dengan ghibah sampai dikatakan ghibah, begitu Bu ya. Definisinya, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudarimu atau saudaramu dengan hal-hal yang mereka tidak senangi. Itu definisi ghibah. Jadi kalau kita menyebutkan seseorang tentang hal yang tidak dia senangi, itulah ghibah. Contoh, sis, apa bahasa gaulnya sis ya? Sis gitu kan. Tahu nggak sih si Ibu Anu tadi, ya Allah, pas lagi majelis taklim, luar biasa, masya Allah, dandanannya misalkan menor gitu. Kira-kira Bu ya. Hal ini kalau disampaikan ke orang yang kita gibahi tadi, marah nggak dia? Kalau marah berarti itulah ghibah, gitu Bu. Jadi ghibah itu kita menyebutkan sesuatu yang orang lain benci dengan itu, tidak senang dengan itu. Itulah ghibah. Fakta bukannya fakta. Ghibah itu yang kita sampaikan fakta Bu ya, hati-hati. Kalau bukan fakta yang disampaikan ketika ghibah, namanya fitnah, bukan ghibah. Ghibah itu kalau kita menyampaikan orang fakta memang. Si Anu, Ibu Anu misalkan. Apa contohnya ya? Ibu-ibu biasanya ngapain? Belanja tadi, nawarnya Masya Allah setengah mati. Harga 20.000 ditambah 2.000 misalkan, ditambah 2.000. Misalkan gitu kan. Itu ditawar begitu misalkan. Nah, itu fakta memang si ibu itu seperti itu gitu. Tapi kalau kita fitnah, si ibu itu Masya Allah, padahal dia nawarnya cuma sampai 10.000 misalkan. Kita jelekin dia tambah parah. Ya, itu nawarnya sampai 2.000 padahal cuma sampai 10.000. Itu namanya ghibah plus fitnah. Itu lebih parah lagi. Ya, ghibah plus fitnah. Jadi definisi ghibah itu kita menceritakan orang lain kepada orang lain, yang mana yang kita ceritakan itu tidak senang dengan apa yang kita ceritakan. Itu seperti itu. Tidak ada kaitannya mau sama suami, mau sama istri, mau sama teman, itu tetap saja. Maka hati-hati kalau tadi disampaikan tidak ada hari tanpa ghibah. No day without ghibah. Apa ghibah bahasa Inggrisnya? Ya. No ghibah no party gitu. Tidak ada ghibah, enggak pesta gitu. Waduh, ini bahaya nih Bu. Masa ghibah dosa dijadikan rutinitas. Alhamdulillah, ini mengerikan sekali. Itu Bu ya. Kemudian apa bedanya ghibah sama curhat? Ya beda.
curhat. Cuma bedanya kalau curhat, kalau dalamnya ada ghibah, ada menjelekkan orang lain, namanya curhat plus ghibah gitu. Kalau ibu mau curhat, ada masalah sama orang lain, itu sebutlah, jangan sebut namanya. Itu boleh Bu, ghibah itu ada yang diperbolehkan Bu ya, cuma bukan disebut ghibah juga. Contoh, ada orang maling, kita lapor ke polisi. Pak polisi, saya lapor, ada ibu-ibu Bu Fulanah misalkan, Bu Fulanah maling. Boleh nggak itu Bu kita laporkan? Boleh, itu ghibah bukan? Ghibah itu, tapi boleh. Jangan sampai ibu nanti ke polisi, Pak polisi saya mau lapor ada pencurian. Siapa yang maling? Ibu, aduh Pak polisi saya takut ghibah. Nah itu nggak nyampe laporannya, nggak nyampe, nggak bisa. Itu justru ghibah tapi dianjurkan, ya. Jadi tergantung kepada siapa kita menyampaikan curhat tersebut. Kalau cuma kepada teman yang bisa menyampaikan solusi sekiranya, gitu kan, tanpa menjelekkan orang lain boleh. Jadi niat kita bercerita, curhat bukan menjelekkan orang lain. Dan temennya ini jangan sampai malah ngomporin gitu ya. Temennya harusnya memberikan jalan keluar. Ya Allah Bu, gitu kan, sabar. Ya pahamilah, siapa tahu dia punya masalah di rumahnya, siapa tahu dia lagi masalah sama keluarganya, siapa tahu sama anak-anaknya susah, siapa tahu sama keluarganya, saudaranya susah. Maklumi aja lah, maafkan aja lah. Nah gitu kan enak tuh jawabannya. Tapi kalau jawaban temannya, ya Allah iya ya, tahu nggak sih saya juga kemarin digituin, tahu, aduh ya Allah, aduh, itu Bu, niat mencari jalan keluar malah dipanas-panasin itu. Nah itu Bu ya, malah ngompor bahasa dikomporin. Itulah ya, jadi bedanya ghibah sama curhat, ya beda gitu. Curhat, tapi kalau kita di dalamnya menjelekkan orang lain itu ghibah namanya. Ya curhat plus ghibah. Cuma kalau kita menjelekkan orang lain niatnya nyari solusi tadi itu boleh. Boleh. Kayak orang, contoh lain, ibu-ibu yang melaporkan tentang keluarganya ke seorang ustadz misalkan. Lapor ke ustadz, punten ini anak saya kayak gini misalkan. Ustadz punten ini suami saya kayak gini. Itu ghibah enggak Bu? Ghibah, tapi boleh tidak? Boleh, karena dalam rangka mencari jalan keluar. Nah si ustadznya juga sama, harus nyari jalan keluar. Ibu harus seperti ini, jangan, iya itu Bu ya Allah suami ibu ya ke saya juga sama Bu, begitu gitu. Nah itu ustadznya nggak benar berarti ya. Itu seperti itu Bu. Ya, jadi Allah alam. Yang pertama ghibah, apa itu ghibah? Ghibah itu menyebutkan orang lain yang mana dia tidak senang kalau disebut hal tersebut. Ya, bahkan ini simple. Aisyah radhiyallahu anha, ini bukan menceritakan kejelekan orang lain, bukan. Aisyah radhiyallahu anha pernah cemburu ke salah satu istri Rasulullah yang bernama Sofiyah. Istri Rasulullah ada 11, tapi yang pernah berkumpul ada 9. Maksudnya pada berkumpul semua ketika ada 9. Salah satunya bernama Sofiyah, seorang Yahudi, perempuan Yahudi, ya, kemudian dia masuk Islam, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Sofiyah ini, mohon maaf, badannya agak pendek. Sofiyah ini badannya agak pendek. Nah, ketika itu Rasulullah menyebut Sofiyah di depan Aisyah. Menyebut Sofiyah di depan Aisyah. Artinya dari habis rumah Sofiyah. Akhirnya Aisyah berbicara. Cuma satu kata, Bu Ibu sekalian. Wahai Rasulullah katanya. Cek. Makasih. Kata Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu sama Sofiyah, dia cuma mengeluarkan satu kata Bu. Apa katanya? Wahai Rasulullah, innaha qasirah. Wahai Rasulullah, Sofiyah itu pendek. Cuma itu Bu ya. Ghibah enggak itu Bu? Ghibah menjelekkan Sofiyah di depan Rasulullah. Rasulullah langsung spontan reaksinya, wahai Aisyah katanya. Ditegur langsung Aisyah. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, ya, sesungguhnya engkau mengeluarkan satu kata yang mana kalau kata tersebut dicampurkan ke dalam lautan, maka lautan itu akan rusak rasanya karena kata tersebut. Itu cuma satu kata Bu. Ya, lautan yang jernih, yang biru, yang indah, yang kita boleh wudhu dengan air laut tersebut, kalau dicemplungkan satu kata tadi, Sofiyah tuh pendek, dicemplungkan ke laut, lautan jadi bau, jadi busuk, ya jadi tidak boleh lagi dipakai untuk berwudhu. Bayangkan.
itu cuma pendek. Gimana kalau kata ibu-ibu ceritanya ya kalimat kali paragraf kali, waduh, itu berapa kata yang keluar itu Bu? Ya acur, bukan rusak lagi, meledak itu lautannya, meledak. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian, rahimakumullah ya, dengan yang namanya ghibah. Jadi itu Bu, Allah alam. Sekali lagi ghibah itu kalau kita menjelekkan orang lain dan orang lain tidak senang ya dengan hal tersebut ya, dan yang kita sampaikan fakta. Kalau yang kita tidak sampaikan fakta itu namanya sudah ghibah plus fitnah. Ya, yang kedua, beda curhat sama ghibah ya hampir mirip, memang beda dikit saja. Kalau kita cuma curhat tidak menjelekkan orang lain ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kita curhat untuk mendapatkan solusi itu boleh. Itu boleh asalkan untuk mendapatkan solusi. Allahu taala a'lam bis-shawab. Sekian saja Bu. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu mohon maaf karena waktunya sudah tidak ada, maka dilanjut aja dengan doa Pak Ustadz, karena setelah ini akan ada sambutan. Baik Ibu, kita berdoa bersama. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Yang punya hajat diturunkan hajatnya, yang punya keinginan dikabulkan keinginannya, yang punya doa dikabulkan doanya ya, dan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم بلغنا رمضان ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan balighna Ramadan ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina ya Allah sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang berkah ini, kumpulkanlah kami di surga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami ahlul Quran, berikanlah kami syafaat melalui Al-Quran, jadikanlah keluarga kami keluarga Al-Quran, ampunkanlah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa kedua orang tua kami, dan masukkanlah kami kepada surga-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah wa nas'aluka husnal khatimah waj'al akhir hayatina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah penutup akhir kami ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan datang dari saya pribadi, juga dari syaitanir rajim, maka mohon diampuni, mohon dimaafkan. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Aji Nikmatullah LC yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga ilmu yang telah beliau paparkan dapat menjadi manfaat dan barokah, dan semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.